Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PJJ tahun 2020-2021 kepada para siswa-siswi SMK Penerbangan Aero Dirgantara. Ini Bapak perkenalkan, nama Bapak Hutomo Setiarjo dan diamanai untuk KD 3.1 yaitu pelajaran aircraft electrical. Temanya memahami teori dasar listrik AC dan DC. Nah, sebelum langkah selanjutnya kita akan belajar mengenai simbolnya dulu. Simbol dari arus AC yang berbentuk seperti huruf S tengkurap ini ya. Jadi listrik AC yang kita pakai ini ya, dengan pembangkitnya yang ada di PLN sana, baik dari PLTU, PLTG dan sebagainya, itu arusnya seperti ini, arus bolak-balik, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Nanti kita lihat lebih detail lagi lambang arus AC sementara seperti ini. Nah, ini cara kerja generator yang menghasilkan arus AC tadi. Perhatikan ada elektron dengan elektron flow-nya. Jadi ini bergerak ya, satu sama lain untuk membangkitkan tenaga listrik ya, searah jarum jam, tapi elektronnya ada yang berbalik, ada yang plus, ada yang minus. Ini suatu output atau hasil yang dihasilkan oleh AC generator ini, yang nanti outputnya berupa dimanfaatkan oleh lampu pijar atau electronic appliance atau semuanya memakai sumber daya atau catu daya AC atau listrik yang kita kenal sehari-harinya di rumah itu pakai listrik. Adapun waktu atau arusnya seperti ini. Jadi tadi hanya sepotong ya, simbolnya seperti itu, dan ini kemudian ada suatu gambar ya, gelombangnya kadang-kadang di atas, makanya disebut arus bolak-balik ya. Biasanya kalau di rumah atau di tempat-tempat mesin tertentu ada kabel yang warnanya merah atau dengan hitam atau merah dengan biru, itu hanya sebenarnya nggak ada plus minus, sama saja ya. Sementara yang dihasilkan oleh AC generator adalah 50 Hz ya, dengan voltase 220 volt. Nah, kalau di listrik perumahan itu ada panel atau LCB. Kita masang listrik dengan batasan tertentu, berapa watt. Biasanya kalau watt itu dikalikan antara arus dengan voltase yang ada. Misalkan kalau 900, yaitu arusnya berapa ampere, dengan voltase yang tetap 220, artinya berapa ampere? 900 dibagi 220 ya. Ya, itu aja. Nanti ada rumus-rumus tertentu yang akan kita pelajari selanjutnya ya. Dengan tadi simbol berupa huruf S kebalik, dan ini yang arus yang sebenarnya seperti ini. Kadang-kadang plus, kadang-kadang minus ya. Nah, kemudian yang kedua adalah arus DC atau direct current. Kalau yang tadi AC itu singkatannya apa? Alternating current. Kita kembali lagi, alternating current atau arus bolak-balik, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, itu AC. Nah, sekarang ini kita belajar direct current. Direct current atau yang biasa dihasilkan oleh pembangkit yang searah. Arus DC ada searah. Dengan kata lain, kalau plus ya plus, kalau minus ya minus terus. Nah, bagaimana menghasilkan arus DC ini? Apakah dari arus
AC bisa? Bisa, ya. Nanti kita belajar lebih lanjut, bisa dari AC ke DC atau sebaliknya, DC ke AC. Nah, kalau AC ke DC itu pakai rectifier atau adapter, tapi kalau DC ke AC itu nanti alatnya namanya inverter, ya. Itu nanti pelajaran selanjutnya lebih detail lagi, tapi ini kita belajar awal seperti itu. Arus AC adalah arus searah, ya, ada plus ada minus, nggak boleh terbalik pemasangannya. Nah, yang dihasilkan sementara di pasaran ini adalah kalau di mobil ada aki mobil itu ada plus minus, kalau di kalkulator atau di jam atau ada namanya baterai, ya. Baterai berupa lempengan ada yang berupa batangan juga ada. Banyak macamnya arus di sini yang dihasilkan oleh atau diproduksi oleh pabrik, berupa yang pertama tadi aki atau baterai dengan berbagai ukuran tentunya sesuai dengan kebutuhan suatu alat elektronik itu. Nah, simbolnya lurus, ada yang patah-patah, ya, sebenarnya sama aja. Nanti dikasih tanda plus minus, harus ada. Kalau nggak ada nanti bisa kebalik, fatal. Kalau dipasang di kapasitor plus minusnya terbalik bisa meledak. Ini harus hati-hati nih, ekstra hati-hati dalam pemasangan arus DC, ya. Kemudian ya, Bapak ulang sekali lagi, dalam arus DC ini lambang dari DC adalah garis lurus dan patah-patah. Anggaplah itu yang lurus plus, ininya minus atau sebaliknya. Tapi dalam prakteknya nanti nggak boleh terbalik. Harusnya alat itu memerlukan sambungan plus, tapi dibikin minus, itu fatal. Sebagai contoh, nanti kalau dalam aplikasinya di kapasitor harusnya plus dipasang minus, itu nanti bisa meledak, ya. Ini sekali lagi kalian harus hati-hati dalam pemasangan arus di sini. Kelihatannya sepele tapi fatal. Nah, ini bentuk gelombang dari arus DC tadi lurus, ya, sesuai waktu dan arus yang ini. Kemudian bagaimana cara mengukurnya antara keduanya tadi, baik arus AC maupun DC, yaitu dengan alat yang namanya avometer, ya. Avo, ya, itu singkatan dari ampere, volt dan ohm, ya, makanya dinamakan avometer, ya. Di sini kalau diperhatikan ada selektor yang menggambarkan itu penunjuk. Selektor itu penunjuk, itu bisa ke AC, ke DC atau ke ohm. Dan satu lagi yang ada di bawah, paling bawah itu ampere sebenarnya, arus. Bisa mengukur arus juga. Nah, kalau kita dihadapkan pada pilihan, ada yang ini tadi, ada yang digital, ada yang analog. Nah, apa yang perlu kita cermati di dalam pengukuran ini? Tentunya ada alat yang presisi, yaitu kita pilih yang digital, karena di digital itu bisa menampilkan angka yang persis, beda dengan yang di analog itu. Ini penunjukannya hanya manual dengan penala atau jarum, ya. Itu sehingga ada kemungkinan besar ada kesalahan baca, ya. Kalau di digital ini pasti atau presisi penunjukannya. Nah, Bapak ulangi penunjukan atau selektor yang harus kita perhatikan ketika akan mengukur arus. Apakah itu arus DC atau AC, kita perhatikan selektornya menunjuk kemana, ya.
Kalau AC ya di select ke AC. Begitu juga misalkan mengukur arus DC juga diarahkan ke DC. Jangan nanti mengukur DC tapi ininya ke AC, nggak akan menunjuk, apalagi nanti bisa jebol atau terbakar. Sebaliknya juga gitu, mengukur AC penunjukan ke DC itu fatal sekali, bisa terbakar alat pengukur ini. Jadi ini yang perlu diperhatikan dalam perpindahan selektor ini, AC maupun DC. Yang kedua yang perlu diperhatikan ada voltase yang akan kita ukur. Misalkan ada baterai yang 12 volt ya, atau aki yang itu. Tentunya ringnya atau selektornya sudah menghadap ke DC, ringnya harus melebihi 12 volt tadi. Di situ ada 50 volt ringnya, jadi kita pakai situ. Jangan pakai 10, nanti over ya. Bisa penunjukannya bisa error nanti. Atau kalau manual bisa patah jarumnya nanti, jarum penunjuknya tadi. Ya. Nah, ini fatal sekali baik selektornya maupun ringnya. Begitu juga kita akan mengukur arus AC, arus listrik yang ada di rumah ini sekitar 220 volt. Ya, 220 volt itu ada di situ ring yang menunjukkan 250. Jangan kemudian menggunakan ring yang lebih kecil dari 220 volt. Nanti akibatnya akan terbakar atau rusak. Yang terakhir, kemudian Bapak ingatkan pada saat pengukuran harus probe-nya atau kabelnya itu harus nempel betul dengan sambungan atau kabel yang akan diukur. Jangan sampai setengah-setengah mengakibatkan fong atau jarak yang tidak menempel, itu akibatnya penunjukannya juga kurang akurat ya. Jadi harus tepat di titik tersebut atau kabel tersebut yang akan diukur ya. Nanti kita praktek sama-sama penggunaan alat baik digital maupun analog ini. Kita sama-sama praktekkan menggunakan media atau komponen yang akan kita ukur. Demikian ya, Bapak akhiri, sampai ketemu lagi di pelajaran yang akan datang.